kalau suku Jawa itu turunan dari Semar. Nah, orang Dayak itu, masyarakat Dayak itu keturunan dari abangnya atau kakaknya Semar. Oh. Ya. Romo Alyong, terus Pak Cipta, terus Ibu Ratna. Nah, itu kalau Ibu Ratna itu sekarang masih, kalau Romo Alyong udah mendiang kan. Terus si Pauline udah mendiang. Nah, mereka dulu yang awalnya datang ke sini bertemu dengan beberapa tokoh kita. Dulu termasuk salah satu tokoh kita di sini ada Pak Aliban namanya. Ya, Pak Aliban, yang salah satu tokoh yang mengenalkan agama Buddha di Kabupaten Nanda. Itu. Nah, kalau ini Nama budaya Romo dengan Romo siapa? Romo Suwondo. Romo Suwondo. Oke. Tadi kita di bawah udah wawancara juga ya, ngobrol-ngobrol terkait soal ajaran Buddha di Kalimantan Barat ya, khususnya di suku Dayak. Nah, sekarang kita mau ngangkat lagi nih. Ini kita di Wihara Asada ya. Sadaratana. Ya. Ini yang kedua. Ya. Pertama kali kan yang itu ya, Wihara Wajra Bumi Dayak. Ya. Sadaratana itu berdiri pada tahun Sadaratana ini berdiri pada tahun 2006. Dan ini merupakan wihara Theravada pertama di Kabupaten Nanda. Itu sejarahnya gimana, Romo? Sejarahnya begini. Dulu di Kabupaten Nanda itu, khususnya di Kecamatan Sengatumila, hanya ada satu aliran agama Buddha. Itu aliran Tantrayana yang lebih dikenal dengan Tempocong Kasogatan Indonesia. Itu dulu pusatnya di Senakin. Nah, namun pada tahun 2006 sebagian umat Buddha menyatakan mereka bergabung dengan aliran Theravada dan mendirikan wihara Theravada di sini yang disebut dengan Wihara Sadaratana. Ya. Nah, kemunculan Wihara Sadaratana ini atau kemunculan masa Theravada di Kabupaten Nanda itu sebenarnya tidak terlepas dari pertama masalah pendidikan. Masalah pendidikan diawali dengan masalah pendidikan. Kenapa waktu itu muncul cikal bakal Wihara Sadaratana? Karena banyak umat kita yang mengeluh bahwa anak-anaknya yang mengikuti pendidikan di sekolah dasar maupun sekolah menengah dan sekolah menengah atas itu tidak mendapatkan pendidikan agama Buddha. Akhirnya ada salah satu tokoh kita, Romo Alimin namanya, menyediakan tempat, meskipun waktu itu tempatnya sederhana, yang sebelumnya digunakan tempat penggilingan padi karena sudah tidak digunakan. Waktu itu digunakan untuk cetia sebagai tempat untuk melaksanakan pendidikan non formal agama Buddha yang disebut dengan sekolah minggu Buddhis. Nah itu. Nah sehingga berlanjut sehingga berdirilah wihara ini, Wihara Sadaratana. Gitu. Jadi berdirinya tahun 2006, salah satu pelopornya itu Romo Alimin, termasuk Romo Sundoko, tapi yang waktu awal-awal yang sangat berperan itu salah satunya Romo Alimin ya. Terus ini kan kita kan tahu sendiri ya, di sini kan mayoritas Dayak ya, dan memang dari perkampungan Dayak. Dari Romo sendiri, kira-kira ada nggak sih hal-hal tradisi yang memang ada kaitannya sama Buddha, walaupun dari suku Dayak mungkin tidak menyebutnya ini ajaran Dhamma, ajaran itu? Ya, ada. Yang pertama, yang paling dekat yang bisa dikatakan mirip dengan ajaran Buddha atau bisa dikatakan Dhamma dalam tradisi suku Dayak itu yang pertama Balala.
balala atau bapantang. Nah, itu apa itu? Nah, itu balala atau bapantang itu identik dengan pelaksanaan sila dalam agama Buddha. Sila itu adalah aturan kemoralan. Aturan kemoralan dalam agama Buddha. Jadi ketika balala itu masyarakat Daya itu tidak akan melakukan pembunuhan makhluk hidup apapun. Ya, bahkan jangankan binatang, jangankan yang makhluk yang besar-besar, rumput sekalipun itu tidak boleh ditebas, tidak boleh dilukai dan sebagainya. Gitu. Jadi itu balala. Nah, lalu apa hubungannya dengan sila atau latihan kemoralan? Dalam agama Buddha ada istilah latihan kemoralan. Latihan kemoralan pertama dalam agama Pancasila Buddhis, terutama dalam Pancasila Buddhis yang pertama tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, pada saat balala juga nggak bisa mengambil barang yang tidak diberikan. Itu ada bunyinya nggak sih? Ibaratnya kayak sila kan bertekad tidak. Ya. Kalau di Nah, balala kalau- sendiri itu seperti kalau apa bunyinya? Balala sendiri itu tidak ada. Tidak ada apa Aturan yang bakunya. aturan bakunya nggak ada. Aturan yang tertulis dan sebagainya nggak ada. Tapi itu ya katakanlah seperti yang biasa disebut kitab yang tidak tertulis tadi. Oh, berarti intinya tuh dibulatkan, Dibulatkan. menjaga moralitas. Ya, menjaga moralitas. Tidak membunuh, tidak menginjak-injak, Ya. merusak alam, ya Tidak kan? merusak Rumput alam, sekalipun ya, juga nggak tidak itu ya. merusak alam, terus tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan normal pada intinya itu. Nah, sama dengan pelaksanaan sila itu yang pertama. Yang kedua, dalam agama Buddha itu ada istilah pelimpahan jasa. Limpahan jasa. Nah, pelimpahan jasa itu kita sederhananya kita mengirim jasa-jasa kebajikan atau mendoakan leluhur, orang tua, keluarga, kenalan kita dan sebagainya serta makhluk-makhluk lain yang terlahir di alam menderita. Kita mengirim doa untuk mereka. Kepada mereka-mereka yang sudah meninggal. Sama di dalam agama di dalam suku Dayak juga ada istilah ngamuri. Ada istilah ngamuri. Cuman kalau pelimpahan jasa dalam agama Buddha itu kan biasanya identik, kalau mau pelimpahan jasa itu identik umat Buddha menggunakan air, tuang air. Nah, kalau masyarakat Dayak biasanya identik menggunakan nasi. Nasi ya. Nasi dan air itu. Nah, biasanya di kejadian-kejadian tertentu ada misalnya masyarakat Dayak itu yang sakit. Ada tetangga yang sakit. Kadang cukup dengan ngamuri, dilaksanakan ritual ngamuri ini tadi, tradisi ngamuri, itu bisa sembuh. Bisa sembuh ya. Ya. Tuh. Nah, itu jadi balala ngamuri itu sangat dekat. Nah, yang ketiga, keyakinan umat masyarakat Dayak itu atau tradisi masyarakat Dayak yang bisa dikatakan sama dengan agama atau sama dengan ajaran dalam agama Buddha adalah istilah kelahiran kembali. Kelahiran kembali Ya, kalau dalam agama Buddha dikenal dengan istilah kelahiran kembali atau tumimba lahir. Nah, sebenarnya dalam suku Dayak juga itu diakui. Nah, buktinya apa? Buktinya ketika ada orang meninggal, pasti setiap kali, tapi bagi yang masih percaya adat ya, bagi yang masih melaksanakan tradisi, biasanya kalau udah ada orang meninggal, setelah mau pulang nanti ada orang-orang tertentu yang bisa itu selalu berpesan kepada orang yang meninggal tadi setelah dikubur, ketika mau pulang semuanya, itu berpesan agar ya berpesan atau mendoakan ya agar dia tidak terlahir menjadi binatang, agar tidak terlahir menjadi rasi, senyaruba dan sebagainya sebutannya. Alam rendah lah ya. Ya, terlahir di alam rendah dan sebagainya. Nah, sama dalam agama Buddha juga ketika kita meninggal kita bisa terjadi menjadi makhluk-makhluk di alam rendah. Itu. Nah, jadi ketika kita sandingkan dua antara ajaran agama Buddha dan tradisi masyarakat Dayak seperti itu tadi, secara tidak langsung hal ini sudah sama, Berkaitan ya. berkaitan. Walaupun mungkin belum tersentuh dengan ajaran Iya. Dhamma langsung, tapi udah selaras sama Sudah ajaran selaras dengan ajaran Dhamma agama itu ya. Buddha. Seperti itu. Ya. Oke.
Terus kalau dari kesimpulan Romo ya, dari masyarakat Dayak ini ada nggak sih ibaratnya tersentuh oleh ajaran Majapahit gitu? Soalnya kan dulu kan kekuasaan ini kan luas kalian sampai masuk ke Kalimantan sampai ke luar juga. Ketika kita berbicara apa tradisi masyarakat Dayak dan beberapa hal yang diyakini oleh masyarakat Dayak, terutama yang berkaitan dengan tradisi atau adat istiadat, saya yakin ada. Ada ya? Saya yakin ada. Karena kan kita tahu nih dari zaman kerajaan Majapahit terjadinya sinkretisme antara dua aliran agama besar, yaitu Hindu Buddha. Nah, dan ketika kita berbicara adat di masyarakat Dayak, banyak kok yang mirip-mirip, dengan ajaran Hindu Buddha. Itu. Jadi kalau ditarik kesimpulan seperti itu, saya yakin ada. Ada ya, walaupun ya kita nggak tahu lah kan. Ya. Karena kan pasti kan ada campur-campur yang lain-lain lagi. Ya, betul. Jadi susah kita ibarat mau mematenkan ini. Mau mematenkannya itu susah karena begini, kelemahan kita untuk hal itu, kita tidak punya referensi yang baku. Ya, yang baku. Beda dengan apa mungkin budaya masyarakat Jawa, mereka sudah ada referensi udah ada turunan. Nah, kalau kita di masyarakat Dayak yang referensi atau teks-teks kuno itu belum ada. Ya kalau di Jawa kan ada Babat Kano, ada Babat Kanun, ada Surat Centini dan sebagainya. Bahkan saya lihat di artikel ya kan, itu referensi dari Babat Kano, katanya suku Dayak itu katanya leluhurnya suku Jawa. Ya, nah jadi di Babat Kanong kita menemukan itu, terus kalau nggak salah juga di Surat Centini kita menemukan itu, tapi ada juga sebagian masyarakat Jawa yang meyakini bahwa masyarakat Dayak dan masyarakat Jawa itu saudara. Jadi mereka mengambilnya, ini sih pendapat mereka ya, ini pendapat mereka yang pernah saya dengar dan saya ulang. Mereka mengambilnya kalau suku Jawa itu turunan dari Semar. Nah, orang Dayak itu, masyarakat Dayak itu keturunan dari abangnya atau kakaknya Semar. Oh. Ya. Nah, itu. Jadi ada beberapa pendapat dan tentunya hal ini kita juga tidak bisa mengatakan itu pasti betul, tapi hal ini perlu dikaji juga. Nah, itu pun baru ya, ibaratnya namanya kitab kan kita nggak bisa juga paten nih pembacaan pemaknaan seperti itu. Penafsirannya juga bisa aja kita meleset ya kan. Cuman untuk sejauh ini ya sebenarnya ada kaitannya juga ya. Semuanya terkoneksi, semuanya ya ada kaitannya lah. Oke, terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Nama budaya